Malam Jumat itu, langit Jakarta terlihat kelam dan gelap. Langit mendung dipenuhi awan hitam pekat, dan angin berhembus kencang di tengah suasana yang gelap dan mencekam itu. Seorang pria muda berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi. Pria itu bernama Rio, seorang mahasiswa yang baru pindah ke kota Jakarta. Dia baru saja pindah dari kampung halamannya di desa, dan masih belum mengenal banyak orang di Jakarta. Rio pun memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari untuk menghibur diri. Rio berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi itu. Dengan langkah guntai, dia merasa lelah dan sedih. Dia belum menemukan teman baru di Jakarta, dan dia juga merasa kesepian. Rio pun mulai memikirkan kampung halamannya yang jauh. Tiba-tiba, Rio mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Rio menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Rio pun melanjutkan langkahnya, tetapi suara langkah kaki itu terus terdengar di belakangnya. Rio mulai merasa takut. Dia mempercepat langkahnya, tetapi suara langkah kaki itu juga semakin cepat. Rio pun berlari sekencang mungkin, tetapi suara langkah kaki itu tetap mengikutinya. Rio pun berhenti berlari. Dia menoleh ke belakang, dan dia melihat sesosok bayangan hitam di ujung jalan setapak. Bayangan itu semakin mendekat, dan Rio pun bisa melihat bahwa sosok itu adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih. Wajahnya pucat pasi, dan matanya merah menyala. Wanita itu berjalan dengan langkah anggun, tetapi auranya sangat mengerikan. Rio pun berteriak ketakutan. Dia berlari sekencang-kencangnya, tetapi wanita itu tetap mengejarnya. Rio pun akhirnya terjatuh, dan wanita itu pun berdiri di atas tubuhnya. Wanita itu menatap Rio dengan tatapan tajam. Rio pun bisa melihat bahwa wanita itu memiliki gigi taring yang panjang dan tajam. Wanita itu pun membuka mulutnya, dan dia mengeluarkan suara raungan yang mengerikan. Rio pun menutup matanya, dan dia menunggu kematiannya. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Rio pun membuka matanya, dan dia melihat bahwa wanita itu sudah menghilang. Rio pun bangkit dan berjalan dengan guntai. Dia merasa sangat ketakutan, dan dia tidak berani kembali ke jalan setapak itu. Rio pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan jalan yang lain. Sesampainya di rumah, Rio langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintunya rapat-rapat. Dia tidak berani keluar lagi malam itu. Rio pun berbaring di tempat tidurnya, dan dia mencoba untuk tidur. Namun, Rio tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan wanita itu. Dia tidak tahu siapa wanita itu, dan dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Rio pun merasa sangat takut, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Keesokan paginya, Rio pun menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Namun, teman-temannya tidak percaya padanya. Mereka mengira bahwa Rio hanya berbohong atau sedang berhalusinasi. Rio pun merasa sangat sedih dan kecewa. Dia merasa bahwa dia tidak ada yang percaya padanya. Rio pun memutuskan untuk merahasiakan pengalamannya itu. Sejak saat itu, Rio selalu merasa takut berjalan sendirian di malam hari. Dia selalu merasa bahwa wanita itu akan mengikutinya lagi. Rio pun selalu berhati-hati jika harus keluar rumah di malam hari.